Cara mengajukan pinjaman di BCA Mobile. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwa di aplikasi BCA Mobile pun kita bisa mengajukan pinjaman. Caranya sangat gampang, boleh silahkan simak video singkat ini. Yang pertama tentunya kita langsung buka aplikasi BCA Mobile ya, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini kita klik yang info BCA. Yang nomor 3 dari atas kita klik. Nah, kita akan langsung terhubung ke webnya BCA ya. Kita tunggu sebentar. Kemudian tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman silahkan kembali ke paling atas, kemudian kita pilih yang home, yang ada di kiri atas ya. Home kita klik, maka akan muncul ke tampilan dari bca.co.id seperti ini. Langsung saja kita klik yang kotak-kotak 4 nomor 2 dari sebelah kiri bawah ya. Sebelahnya login kita klik. Dan ini adalah menu produk. Nah, di sini untuk produk, teman-teman untuk yang individu itu ada simpanan, ada pinjaman ya, ada juga yang lainnya. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah dicari ya. Di sini karena untuk meminjam, kita pilih yang pinjaman individual. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir, silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, kita pilih yang pinjaman individual yang ada di kanan atas ya. Kita klik, kemudian setelah itu kita bisa melihat bahwa di BCA, itu banyak sekali fitur pinjaman, mulai dari pinjaman individual yaitu untuk KSM, kredit sepeda motor ya. Teman-teman yang ingin membeli sepeda motor juga bisa memanfaatkan ini, ataupun juga kredit kendaraan bermotor ini untuk mobil, kemudian juga ada KPR, kredit perumahan, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Dan juga di bawahnya itu ada pinjaman kredit tanpa agunan personal dan juga ada secure personal loan ya. Nah, teman-teman di sini untuk melakukan pinjaman tanpa jaminan, kita bisa klik yang pinjaman kredit tanpa agunan personal ya. Yang ini silahkan langsung diklik saja. Kemudian di sini akan muncul untuk syarat dan juga keterangannya apa saja ya. Oke, seperti ini kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman di sini pinjaman tanpa agunan hingga 100 juta dari BCA. Kemudian untuk prosesnya mudah dan juga biayanya ini ringan ya. Bunganya itu mulai dari 1% dalam jangka waktu 1, 2 ataupun 3 tahun ya. 1% sih relatif rendah ya, karena kalau seperti pinjol itu per bulannya aja ada yang 9% ya. Oke, teman-teman bisa baca lebih lengkap di bawah ya. Teman-teman bisa cek di sini apa saja sih yang perlu kita ketahui untuk pinjaman dari BCA ini. Nah, ini hanya untuk warga negara Indonesia yang domisilinya di Jabotabek, Pulau Jawa, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, Cakranegara, dan juga Makassar. Memang saat ini belum untuk semua wilayah yang ada di Indonesia, tapi kota-kota besar hampir semuanya ada ya. Kemudian usianya minimum adalah 21 tahun, maksimumnya 55 tahun pada saat BCA lunas ya, saat pelunasan ya. Jadi minimum adalah 21 tahun. Kemudian ada penghasilan per bulan minimal adalah 2,5 juta untuk Jabotabek dan juga Bandung, kemudian Surabaya, Medan dan juga Batam ya, dan juga 2 juta untuk daerah yang lainnya ya. Kemudian merupakan karyawan yang sudah menggunakan fasilitas payroll BCA atau minimum keanggotaan kartu kredit BCA selama 1 tahun. Jadi teman-teman bisa yang menggunakan payroll, bisa juga yang pernah memiliki kartu kredit minimal 1 tahun ya, kartu kredit BCA. Kemudian karyawan tetap dengan masa kerja minimum 1 tahun, ataupun kalau yang wira swasta ataupun profesional minimal 2 tahun menjalankan bisnis ya. Dan juga wira swasta dan profesional dengan minimum keanggotaan kartu kredit BCA selama 1 tahun ya. Teman-teman nanti bisa baca untuk lebih lengkapnya. Nah, di bawahnya teman-teman ini ada persyaratannya ya. Jadi teman-teman di sini bisa cek ya untuk karyawan wira swasta ataupun profesional. Nah, contohnya misalkan kalau untuk yang karyawan berarti nanti harus ada aplikasi pengajuan, ini akan diberikan nanti oleh pihak BCA, kemudian KTP, kemudian ada lagi adalah keterangan penghasilan atau slip gaji, dan juga NPWP ini untuk yang penghasilannya di atas 50 juta ya. Teman-teman bisa sesuaikan, teman-teman karyawan, wira swasta ataupun profesional ya. Di bawahnya juga teman-teman sebaiknya baca ya. Untuk NPWP itu tidak wajib, tapi kalau pinjamannya di atas 50 juta sebaiknya memiliki ya. Kemudian teman-teman bisa cek lagi untuk persyaratannya. Kemudian juga nanti di bawahnya ada keterangan yang lainnya lagi yang sebaiknya teman-teman tahu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga untuk biaya limit dan juga suku bunga, tinggal kita buka aja. Di sini biaya provisinya 1% dari pokok pinjaman atau minimum 100.000, kemudian suku bunganya untuk personal loan itu mulai dari 1% untuk yang 12 bulan ya. Kemudian ada yang 1,03% per bulan itu untuk yang 24 bulan, dan juga untuk yang 36 bulan itu bunganya adalah 1,07%. Jadi beda-beda ya, teman-teman bisa cek di sini ya. Untuk personal loan teman-teman juga bisa cek di sini ya. Ini lebih murah ternyata untuk yang personal loan. Kemudian
denda keterlambatan 0,28 per hari dari tagihan. Kalau terlambat, sebaiknya jangan sampai terlambat. Kemudian ada biaya administrasi pelunasan dipercepat ya, 200.000 ya. Dan ada keterangan yang lainnya juga, termasuk biaya matre ya. Dan untuk limitnya, teman-teman bisa mengajukan pinjaman di sini mulai dari 5 juta sampai dengan 100 juta. Untuk cicilan, teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, di sini ada tabelnya. Teman-teman tinggal cek aja mau pinjam berapa, kemudian di sampingnya itu ada bunganya ya. Dan teman-teman bisa cek nih cicilannya berapa. Jadi teman-teman sebaiknya cek dulu kalau memang besaran pinjaman dan juga besaran cicilan tidak masalah. Nah, teman-teman silahkan lanjutkan. Tetapi kalau terasa berat ya sebaiknya jangan dilanjutkan ya agar tidak kerepotan besok ya. Dan juga angsuran maksimum adalah sepertiga gaji, tidak bisa lebih dari itu ya. Oke, teman-teman untuk mendapatkan layanan, teman-teman bisa yang pertama adalah menghubungi Halo BCA. Teman-teman bisa klik aja di sini ya, hubungi sekarang ini ya. Ataupun yang paling mudah tentunya adalah ke kantor cabang. Nah, ke kantor cabang ini silahkan langsung saja membawa syarat-syarat yang tadi sudah kita baca di atas ya. Caranya seperti itu saja dan nanti teman-teman akan dihubungi melalui email ataupun melalui nomor telepon untuk langkah-langkah berikutnya. Biasanya ya setelah verifikasi nanti akan diumumkan diterima atau tidak. Kalau diterima maka akan akad kredit dan dananya akan cair ke rekening teman-teman. Oke, jadi caranya seperti itu saja untuk mengajukan pinjaman BCA. Yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Yang beneran ingin meminjam saya doakan prosesnya lancar dan dananya segera diterima. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.